Ratusan masa pendemo datang ke balai desa menuntut ada transparansi di pemerintahan desa. Padahal tentang kebijakan Kepala Desa Karangsembung, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes. Di bawah pimpinan pendemo ujar didampingi Rohman menuntut adanya transparansi pelaksanaan LHP di desa ini. Selain itu, Forum Transparansi Anggaran juga menyoroti tentang jual beli jabatan. Masalah sabung ayam. Kami bersama masyarakat Desa Karangsembung menginginkan adanya transportasi semua kebijakan. Hanya anggaran diperuntukkan yang mencoblos kadre saja. Pak, terkait demo ini Pak, tuntutan warga sebetulnya apa saja Pak? Sesuai dengan yang sudah kita sepakati bersama rekan-rekan, tuntutan saya ini ada 4. 1, segera dilaksanakannya LHP, tapi alhamdulillah sudah selesai duluan lewat mediasi dari yang difasilitasi oleh Kecamatan Songgom. Dan kita melanjutkan poin-poin yang sudah kita kesepakati dengan rekan-rekan Forum Masyarakat Peduli Karangsembung. Itu diantaranya poin transparansi anggaran, dan poin selanjutnya masalah jual beli jabatan, dan yang terakhir masalah judi dan sabung ayam. Ini yang memang secara panggilan hati ya. Ini untuk desa kelahiran saya sendiri, desa yang dimana mbah-mbah saya dikubur di tanah Karangsembung tercinta, dan saya ini walaupun diri saya ini belum dikubur, tapi hari-hariku ini sudah dikubur di sini. Jadi ini sebuah himbauan untuk pemimpin Karangsembung, jangan ada yang berani macam-macam. Ini semata-mata pergerakan saya ini tidak ada embel-embel apapun. Ini perjuangan bersama, perjuangan milik masyarakat Karangsembung semua, dan harus semua itu tercapai. Ini semata-mata kita kembali wong sadesa ya kepengine damai, wong sadesa ya kepengine ayem, ora kepengin anak ontran-ontran, apa maning pemicune ke seorang pemimpin. Jadi pemimpin yang harusnya mengayomi, rangkul semua masyarakatnya, ini jangan dibikin kotak-kotak. Sing dipimpin wong sing noblos tok, itu salah. Dan ini jangan dibiarkan. Jadi kesalahan-kesalahan pribadi saya sendiri, saya minta diingatkan. Tapi ketika udah bicara ke seorang pemimpin, angel-angel domong ya ditabrak sekalian. Tapi ya syukur-syukur jangan seperti itulah. Cukup dengan bicara hati-hati, dari hati ke hati. Mudah-mudahan semua itu saling memahami, kita bisa berangkulan bareng-bareng, ayo bangun desane dewek. Pak, selain aksi ini terkait dengan tuntutan, apakah ada kaitannya dengan aksi-aksi kemarin atau mungkin dari persoalan yang sebelumnya? Ya, boleh dibilang ini istilahnya ini tidak ada asap kalau tidak ada api. Ini ada pemicunya lah. Pemicunya ini ini boleh bilang ini bahasanya politik kelas PAUD, mudah dipahami sekali. Lah model kayak gini tuh aku pandeleng nabaya ora terima. Ini harus ada yang ada sing ngelingna lah. Bareng-bareng ngelingna. Alhamdulillah masyarakat Karangsembung ya insya Allah, kalau ini ya kita bicara secara umum ya mungkin 75 bahkan 85% ini tidak merasa dipimpin oleh sosok pemimpin yang baik. Itu cari yang sudah disorasi aktif lagi gimana? Cari yang udah Gimana? Di sorasi di aktif lagi. Bagaimana tanggapannya?
cari ke udah sore sini. Oh, itu Bagaimana tanggapan? alhamdulillah sudah Selesai. terselesaikan. Oh, Jadi karena sebenarnya ini permasalahan muda ya, apalagi ini kaitannya dengan pemerintahan, Ya. di mana ketika 2 tingkat di atas kepala desa, di sini ada camat, ada bupati. Nah ini sudah menugaskan dari inspektorat. Yang perjudian, insya Allah nanti akan berkoordinasi dengan Pak Kapolsek dan yang berwenang untuk tiadakan. Padahal sebetulnya nggak ada kalangan di sini. Kalaupun ada perjudian yang ngarane wong melek kan wajar. Tapi saya berjanji akan berkoordinasi dengan aparat, dengan RT RW tokoh agama untuk tidak diadakan. Saya rasa itu. Terima kasih. Terkait pembangunan, Pak. Jadi kalau pembangunan itu di sistem Siskudes sudah ada dan itu semua diambil dari RPJMdes. RPJMdes diambil dimusdeskan melalui APBDes yang akan dikerjakan tahun ini. Begitu. Jadi kita tentu semua tahu dari tahun 2020 dana desa sudah terfokuskan untuk penanganan pandemi sehingga tahun 2023 itu udah ada tujuannya, udah ada tupoksinya dan tidak bisa serta-merta ini minta dibangun tetapi nggak ada, sudah terbatasi anggarannya apalagi cuma jalan gang gitu berkaitan dengan anggaran tadi. Jadi sudah ada tupoksinya, sudah ada di sistem Sisdesnya dan diambil dari RPJMdes yang dirapatkan di APBD setahun kan acuannya RPJMdes. Yang jelas semua sudah terangkum. Bukan jual beli jabatan sih Pak. Saya rasa itu rumor. Jadi rumornya kemarin kalau 2 perangkat ini diberhentikan nanti Pak Lurah dapat sekian itu baru asumsi saja. Saya rasa. mengenai 2 perangkat desa yang udah punah, itu Pak Muri sama Pak Muri dengan Heru Sundaryo itu udah aktif lagi bekerja. Kenapa? Jadi begini, itu diberbantukan Ya, oleh saya dan memang tidak ada siltapnya. Tidak ada. Jadi itu karena kinerja mereka sewaktu menjabat dalam penarikan PBB itu selalu capaiannya 100%. Makanya saya perbantukan. Tapi nggak ada batas waktunya. Batas waktunya sampai kapan? Nggak ada batas. Iya, itu nanti tergantung saya masih butuh Oh, atau tidak. tergantung, Dan secara pribadi. Dan insentif untuk beliau itu 2 orang saya ambil dari duit saya pribadi. Setahun saya kasih 10 juta. Udah. Oh, 10 tahun 10 Iya, juta. Oh. dari saya pribadi tuh nggak Itu ngambil dari mana-mana. perangkat desa yang cari udah aktif lagi. Ya, Iya, udah sudah. aktif lagi. Sudah. Udah tahun berapa? Per kemarin Kemarin tanggal 19 per kemarin Agustus. udah aktif Iya, lagi. sudah aktif Oh, lagi. berarti nggak terbukti. Dalam arti terbukti. Dugaan Ya persibukan tidak itu terbukti kan kita di sini PBS menindaklanjuti hasil LHP LHP dari mana? dari inspektorat. Ternyata tidak terbukti. nggak terbukti. Kemudian pendemo yang menuntut pun sudah legowo. legowo. Ya sudah kita tidak lanjuti lah, Oke. mengaktifkan kembali ke posisi jabatannya sebagai sekdes. Sekdes lagi sama dengan perangkat satunya yang perempuan itu. Iya, itu diaktifkan Bu, kembali. siapa namanya? Kety Mulyati. Oke, terima kasih.